Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Oke, ayo turun dulu. Dunia hantu pada dasarnya telah berakhir, tetapi di waktu yang tersisa, harus ada banyak hal yang harus disibukkan. Di dunia langit, Yun Yun dan Mu Yingying saling memandang, dan kemudian mereka cemberut dan berkata, jelas kemarahan di hati mereka telah menghilang. Baru saja, keadaan mendekati kematian Xiaoyan benar-benar membuat kedua wanita itu menjadi liar dan hampir membuat kesalahan besar. Namun, Xiaoyan tidak berdaya. Bagaimanapun, paksaan teknik terlarang cahaya terlalu aneh. Kecelakaan yang tidak diketahui terjadi. Baik, mendengar ini, Xiaoyan menyeringai dan berkata dengan sedikit lambaian telapak tangannya, kuali Dewa Api menghilang seketika, dan sumber jiwa Dewa Jahat bermata 7 juga dibawa ke dalam sakunya, menunggu akhir dari masalah ini untuk digunakan, tujuan lain. Namun, kekuatan jiwa yang agung seperti itu mungkin cukup untuk membuat Xiaoyan melangkah lebih jauh di batas Immortal Ascension. Meskipun tidak mungkin untuk mengingini jiwa legendaris dari dewa tertinggi, tetapi itu juga merupakan salah satu panen yang baik dari perjalanan ini. Sesyah, tubuh bergetar, langsung memurnikan dan melenyapkan dunia langit, dan dalam beberapa napas, ketiga sosok itu datang ke altar markas Li Hunyu di bawah. Apa yang telah terjadi? Baru saja kembali ke altar, Xiaoyan bertanya-tanya ketika dia melihat ekspresi serius Duki Fei, dan bahkan beberapa orang tua yang diikat oleh kekuatan senjata jahat di depannya. Begitu dia mengangkat kepalanya, cahaya jahat yang mengerikan di lautan iblis di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, yang membuat ekspresi Xiaoyan sedikit bergerak. Perang tampaknya belum berakhir. Apakah Dewa Jahat bermata 7 benar-benar jatuh? Apakah akan ada jejak kekuatan sumber untuk melarikan diri? Yun Qi muncul, dan Yin Ya terbuka dengan ringan. Namun, ketika mendekati Xiaoyan, apa yang disebut nafas masa lalu dan sekarang di tubuhnya sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya kekuatan semacam itu, fluktuasi semacam itu, hanya akan muncul secara diam-diam pada waktu-waktu tertentu. Dewa Jahat bermata 7 memang dipenggal olehku, tanpa melepaskan jejak kekuatan, baik tubuh dan jiwa dihancurkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, hal semacam ini secara alami tidak akan mengendur. Tetapi, saat kata-kata percaya diri Xiaoyan jatuh, suasana di altar menjadi sangat terkejut, dengan keraguan di seluruh wajahnya. Bagaimana dengan Raja Petir? Setelah jeda, Yun Yun diam-diam bertanya, sepertinya Tuan Besar ini telah menghilang sekarang. Guru mencurigai ada kekuatan lain di lautan sihir, dan memasuki lautan sihir sendirian untuk menjelajah, sepertinya ada suasana aneh di sana. Duki Fei pertama-tama memandang Yun Yun, dan kemudian berbalik untuk melihat energi iblis mengerikan yang berjatuhan di lautan iblis yang kental, dan sepertinya memahami sesuatu. Pergi ke laut ajaib. Hati Xiaoyan bergetar, dan sedikit ketakutan muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, kedua wanita itu, Duki Fei, Yun Qi dan yang lainnya, terbang bersama dan berjalan menuju lautan sihir. Jika kejatuhan Dewa Jahat bermata 7 tidak menyebabkan perubahan apapun dalam pasukan di lautan iblis, itu pasti hanya akan menunjukkan satu masalah. Saya khawatir ada keberadaan yang lebih sulit lagi. Kumpulkan pasukan, jaga tepi formasi, dan bersiaplah untuk mendukung laut ajaib kapan saja. Pada saat ini, Yuan Yan hanya bisa sementara mengaduk balok dan menginstruksikan. Ledakan, di lautan sihir yang gelap, kengerian langit meraung, nafas jahat dan kekuatan tanpa nama yang suram, sehingga makhluk apapun yang gegabah masuk ke sini akan hilang. Apakah mereka semua mati? Keturunan keluarga Xiao memang kuat. Oh, apakah seseorang di sini begitu cepat? Kalau begitu bermain denganmu dulu, itu masih sebentar lagi. Di kedalaman laut ajaib yang tak berujung dan dalam, sepertinya ada tawa samar yang membenci segalanya. Laut ajaib ini, apa yang terjadi? Thunderlord melangkah ke dalamnya, meskipun dia dikelilingi oleh petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, dia masih merasakan aura yang sangat menindas, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya takut di kedalaman laut iblis. Tuan Petir, aku sudah lama menunggumu. Di lautan sihir yang kental, udara lautan sihir berputar, dan seorang pria berjubah abu-abu keluar darinya. Kamu siapa? Mata Lord Lei menusuk,
tapi dia tidak bisa menembus tubuh yang terakhir dan tidak bisa melihat kekuatan persisnya. Namun, dengan penampilannya, seluruh lautan sihir yang gelisah langsung menjadi tenang, dan keagungan tak terlihat yang menyelimuti seluruh lautan sihir menyebar. Mendengus. Pada saat yang sama, lautan sihir bergulir, dan sosok dengan tatapan aneh perlahan keluar dari sana. Ini adalah wilayah api tak berujung Mufeng. Abis hantu, penguasa tungku tanpa pengembalian. Nama-nama yang familiar terus mengalir dari mulut Lei Su. Orang-orang di depan mereka tidak memiliki kehidupan di mata mereka, seperti mayat berjalan yang dikendalikan oleh orang lain. Merobek, hampir lusinan orang, galak dan jahat, semua menatap Guru Guntur dengan pandangan serakah saat ini, mata yang suram dan penuh kebencian, seolah-olah mereka ingin membagi Guru Guntur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menggigit dan melahapnya sedikit demi sedikit kecil. Bukankah kau selalu mencariku? Lautan sihir meraung, dan bahkan kekosongan itu sedikit bergetar. Pria berjubah abu-abu keluar dari udara dengan senyum suram dan aneh di wajahnya yang halus. Kamu siapa? Napasmu, persis sama dengan orang yang bersaing denganku untuk payung hantu 1000 mesin. Di murid abu-abu Guru Guntur, kecemerlangan guntur yang tak terlihat mulai berkumpul. Namaku Xuanming. Pria berjubah abu-abu itu melihat ekspresi Lei Su yang berubah, matanya sedikit menyipit, dan dia tampak sangat menikmatinya. Xuanming. Lei Su melihat sosok ini, dan ada warna dingin di mata guntur abu-abu tua. Mungkin kamu tidak tahu namaku, tapi aku punya nama lain. Saya pikir kamu harus akrab dengannya, pusat dunia hantu, master dunia. Lei Lord, aku sudah lama mengagumi nama itu. Ada tawa samar di wajah Xuanming, dan bahkan ada sentuhan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ini benar-benar kamu. Saat Xuanming mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, penampilan Lei Su sangat membosankan. Aku akan menjadi penguasa dunia baru, Tuan Guntur. Maukah kamu menjadi istriku? Dalam sekejap, wajah Xuanming bergerak sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum. Sekarang rencananya akan berhasil, orang seperti dia, seluruh dunia dakian, tampaknya adalah Lei Su, dan keberadaan Yao Ji dapat dibandingkan. Hahaha, kamu tidak pantas. Meskipun saya tidak tahu apa yang Xuanming rencanakan, siapa Lei Su. Belum lagi masalah klan Xiao, bahkan dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat 6 di distrik Xuanming, dia juga mencoba menyerap dirinya sendiri. Konyol, konyol, naksirku adalah pahlawan duniawi, setidaknya seseorang seperti Xiao Tianming yang berdiri di puncak dunia, keberadaan seperti Xuanming, di mata Lei Su, seperti semut, bahkan tidak layak untuk sepatunya. Jangan makan dan minum bersulang. Perlakukan dia dengan baik untukku. Raungan itu jatuh, tubuh Xuanming disembunyikan di lautan sihir, tetapi bayang-bayang mereka yang dikendalikan, kekuatan jahat berguling-guling, ternyata dikelilingi oleh Raja Guntur sedikit. Kekuatan lusinan orang ternyata semuanya mencapai tingkat yang langka, menyebar dari reinkarnasi tingkat kedua hingga keempat. Ledakan, satu demi satu, raungan yang menghancurkan langit bergema di langit dan bumi. Tetapi situasi Raja Guntur tampak sangat memalukan. Tampaknya kekuatan petir tertingginya, menyerang mereka yang mati berjalan, seperti memukul batu dengan telur, tanpa gengsi sedikit pun. Ledakan. Serangan bersama yang diluncurkan oleh lusinan pembangkit tenaga listrik membuat Lei Su merasa agak tidak nyaman. Di mata abu-abu cerah Tuan Guntur, dia perlahan-lahan melihat lautan awan ajaib Xuanming yang menghilang, tetapi guntur yang awalnya menyilaukan di seluruh tubuhnya sekarang sangat redup, dan bahkan ujung mulutnya bahkan lebih merah. Darah merembes keluar. Mengapa kekuatan orang-orang ini menjadi begitu menakutkan? Atau, apa yang ada di lautan iblis ini yang menghalangi kekuatanku? Mata Lei Lord menjadi tajam, dan tangan giok itu terangkat dan melambai ke kerumunan dengan keras. Bang, Mo Feng, penguasa tungku yang tidak kembali, hampir lusinan elit mengabaikan serangan Master Guntur, dan bergabung untuk bertindak bersama, dan serangan Master Guntur meledak dalam sekejap. Di seluruh lautan sihir, serangan mengerikan berlanjut, tetapi tidak ada riak energi yang ditransmisikan. Pertarungan semacam ini berlangsung selama beberapa menit, dan tiba-tiba terdengar beberapa suara angin kencang yang memecah situasi pertempuran di sini. Yang Mulia Lei, apakah Anda butuh bantuan? 3 lampu redup datang ke Lei Master terlebih dahulu,
dan segera melihat Lei Master yang terkepung dalam keadaan sangat malu di depannya, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menghentikan dua wanita yang mencoba menembak. Keluhan antara klan Xiao dan Tuan Guntur sudah dalam, dan tidak ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Seorang Seon yang memberontak seperti guru petir secara alami harus menderita beberapa kesulitan. Lagi pula, ketika dia berada di dunia hantu, Xiao Yan sangat menderita. Sekarang adegan ini hanya membuat semangat Seon ini frustrasi. Tidak perlu, Raja Guntur mendengus dingin dan langsung menolak niat baik Xiao Yan, tetapi kekuatan jahat di sekitarnya samar-samar menekan banyak kekuatannya, membuatnya sangat sulit untuk berurusan dengan banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak sadarkan diri. Orang-orang ini semua adalah orang kuat di alam jiwa Li, dan juga orang kuat di alam api tak berujung kita. Mereka dikendalikan oleh bunga pengontrol jiwa di pusat alam hantu. Selain keberadaan kekuatan jahat, mereka benar-benar direduksi menjadi orang mati berjalan, dan bahkan lonjakan kekuatan jangka pendek. Di lautan sihir ini, di bawah mahkota Lei Lord, guntur penghancur dunia Anda tidak dapat dengan mudah ditampilkan. Secara alami sangat sulit untuk berurusan dengan orang-orang ini. Sebaliknya, Xiao Yan hanya berdiri di samping dan menonton drama itu seolah-olah dia tidak ada hubungannya. Kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat 6 guru sangat sia-sia, dan dia tidak bisa berurusan dengan begitu banyak orang kuat sama sekali. Xiao Yan, kamu harus cepat, atau segalanya akan berubah nanti. Du Qifei dan yang lainnya datang di belakang, dan berkata dengan cemas, fluktuasi level itu membuat mereka tidak dapat campur tangan. Tidak perlu, pergi dari sini. Orang macam apa Raja Guntur itu? Tentu saja dia tidak membutuhkan kebaikan Xiao Yan. Guntur mengerikan itu membengkak lagi, matanya dingin, dan jurus pamungkas yang mengerikan langsung dimiringkan, tanpa ampun membunuh semua orang di depannya. Xiao Yan, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, begitu mereka dilukai oleh Raja Guntur, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Situasi ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum Yun Yun angkat bicara. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, siap untuk mengambil tindakan. Api, ledakan. Setelah lelucon itu berakhir, tubuh Xiao Yan seperti tungku api penyucian yang tak berujung, dan aliran api suci menyembur keluar, mengikat pembangkit tenaga listrik mengigau ini hampir seketika. Nyala api sangkar api terus menyala dan meluap, langsung menjebak mereka bersama-sama, tidak bisa bergerak. Bahkan jika mereka dikendalikan, kekuatan jahat pada mereka bersinar terang, dan kekuatan api suci masih memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat pada mereka. Hampir dalam sekejap mata, semua pembangkit tenaga jahat yang menempatkan beban berat pada Raja Guntur ditekan oleh Xiao Yan saat ini, dan ada sedikit kemarahan dingin di mata Guntur abu-abu Lei Lord. Penuh kebencian, keturunan klan Xiao juga sangat keji. Orang-orang ini, juga dikendalikan oleh bunga jiwa. Apa solusinya sekarang? Melihat situasi ini, Duo Qifei buru-buru mengalihkan perhatiannya, bahkan dia tidak tahu mengapa guru itu selalu terlihat sangat marah setiap kali dia bertemu dengan Xiao Yan. Tidak, ketika saya berada di domain pemakan jiwa, saya mencoba meminta suster senior dan yang lainnya untuk menemukan penawarnya, tetapi penawar ini seperti penguapan dunia, dan tidak ada jejak sama sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit terganggu dengan pemandangan di depannya. Bunga pengontrol jiwa hanya ada di pusat dunia hantu, karena dewa jahat bermata tujuh telah sepenuhnya jatuh, dan sekarang pembangkit tenaga listrik ini muncul lagi. Saya khawatir detail masalahnya sudah sangat jelas. Hebat, tepuk tangan. Suara renyah telapak tangan yang menamparkan perlahan muncul dari lapisan awan lautan sihir, dan kemudian bayangan hitam perlahan keluar darinya. Tuan dunia di pusat dunia hantu. Xuan Ming. Menunggumu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertuju pada pria berjubah abu-abu di kedalaman Laut Iblis. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Saat aku melihatmu hari ini, sungguh luar biasa. Kamu memang keturunan dari klan Xiao. Xuan Ming memandang pria kuat di depannya, dan dia berjalan keluar dari lautan awan dengan tenang, dengan senyum suram yang mengerikan di wajahnya. Kematian sudah dekat, dan ada begitu banyak kata terakhir. Master Guntur mengabaikan kata-kata Xuan Ming sama sekali, dan di depan wajah cantik itu, Lei Cannon kuno yang tebal muncul dengan tenang seolah-olah membawa kekuatan kuno yang melampaui dunia. Dengan kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6 Raja Guntur saat ini, dikombinasikan dengan Cannon Kaisar Lei, itu memang memiliki kekuatan untuk mengguncang dan membunuh Xuan Ming.
Aku sedikit penasaran, kenapa kamu masih begitu percaya diri sekarang? Apakah mungkin untuk mencapai dengan kekuatanmu di puncak reinkarnasi tingkat ke-6? Orang terakhir yang begitu percaya diri adalah Dewa Jahat Bermata 7. Dia telah sepenuhnya jatuh ke tanganku. Xiaoyan menatap Xuan Ming, selalu merasa bahwa kejadian ini terlalu aneh dari awal hingga akhir, tapi dia masih bertanya. Hei, semua informasi tentangmu secara alami diberikan kepada Dewa Jahat Bermata 7, dan rencana kerja sama juga diusulkan olehku. Sayang sekali bahwa Dewa Jahat yang diliputi oleh kebencian terlalu sombong, dan kehancuran hanya masalah waktu. Xuan Ming mengangkat kepalanya dan menatap awan gelap yang mulai menggeliat sedikit demi sedikit di lautan sihir, dan mencibir. Sebagai penguasa dunia pusat dari dunia hantu, kamu telah berkolusi dengan klan jahat untuk menyerang dunia hantu tanpa izin. Rasa bersalah ini cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwamu. Mungkinkah sekarang kamu punya bukti? Xiaoyan mengikuti pandangannya, tetapi tidak ada perasaan yang keluar, tetapi di awan yang bergelombang di kedalaman laut iblis, ada semacam aura jahat kuno, perlahan-lahan terbangun. Kredensial saya, itu saja. Ini, itu. Xuan Ming menepuk lengan bajunya, dan kemudian menunjukkan senyum yang berarti kepada orang-orang yang bingung di bawah. Dong dong dong. Tiba-tiba ada pemandangan awan bergelombang di kedalaman laut ajaib. Di awan gelap, seperti mulut binatang buas, aliran kekuatan yang stabil keluar darinya, mengguncang lautan sihir. Kekuatan jahat mengamuk dan menyapu, dan seluruh kekosongan lautan sihir langsung dipelintir dan runtuh. Kekosongan besar lautan sihir mulai dirampas dan dimusnahkan sedikit demi sedikit. Ini, apa-apaan ini? Yun Qi dan beberapa orang mengecilkan mata indah mereka dengan erat, ketenangan di wajah cantik mereka langsung mengeras, dan bahkan hati mereka mulai berkontraksi dan berdetak kencang. Ming Yuan, pintu masuk ke dunia bawah. Orang ini sepertinya ingin menarik kita ke dunia bawah pada saat yang sama. Tiba-tiba, peri bunga mungil keluar dari bahu Yun Xiang dan meraung. Apa? Ming, mulut jurang yang dalam. Pada saat ini, kejutan lama hilang berlama-lama di hati Xiaoyan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ketika Lei Zhu mendengar kata-kata itu, wajahnya juga menjadi jelek. Keputusasaan memenuhi hatiku lagi, dan bahkan adegan ini bahkan lebih kuat dari paksaan yang dibawa oleh roh jahat bermata 7 tadi. Sekali waktu, jatuhnya Dewa Jahat Bermata 7 membuat Duo Qifei merasa bahwa perang telah dimenangkan, tetapi langkah Xuan Ming di depannya tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa orang ini adalah pelakunya yang sebenarnya. Mulut jurang yang dalam mengarah ke dunia bawah, dan kekuatannya terlalu misterius dan aneh, dan tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Orang ini, sejak awal, berencana untuk menggunakan bunga kontrol jiwa untuk mengendalikan banyak pembangkit tenaga listrik di alam api tak berujung dan alam jiwali. Setelah kedua belah pihak dikalahkan, dia menggunakan mulut jurang maut untuk menarik semua budak dan boneka ke sini, ke alam neter dan menjadi pelayan setianya. Orang ini jelas ingin mengubah banyak elit yang sekarang terperangkap di dunia hantu menjadi bawahannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, berdengung dalam pikirannya, seolah-olah seluruh kognisinya telah benar-benar disegarkan. Di langit laut ajaib, lapisan awan yang menggeliat seperti pusaran air lubang hitam, melesat melewati, semua kekosongan dirampas, dan semua kekuatan dan makhluk terus-menerus ditarik ke dalamnya. Ruang dirampas, dan lapisan awan lubang hitam di seluruh laut ajaib terus meluas, dari titik cahaya kecil di awal hingga ukuran ratusan kaki saat ini. Mulut dunia bawah masih berkembang, dan kedalaman seluruh lautan iblis seperti lubang besar tanpa dasar yang sedang digali, dan nafas tak berujung ditarik sedikit demi sedikit. Tempat di mana mulut jurang yang dalam mengarah adalah dunia bawah. Dunia bawah adalah tempat Xiaoyan akan pergi cepat atau lambat, tetapi Raja Naga Emas Long Sui Longying sebelumnya telah menginstruksikan, dan sekarang dia tidak boleh memasuki dunia bawah dengan terburu-buru. Mampu membiarkan pamannya menginstruksikannya seperti ini, Xiaoyan percaya bahwa secara alami ada niat baiknya dalam hal ini. Mulut jurang mulai melebar, dan begitu ditarik ke dalamnya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Di dunia besar, pemahaman tentang dunia bawah mendekati nol. Pada saat ini, Raja Petir tampaknya menjadi orang yang berbeda, dan ekspresi lamanya penuh dengan kecerobohan. Jelas hanya dia yang bisa menangani situasi ini. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat mulut jurang yang dalam yang meluas dan bersiul, tetapi mereka hanya bisa melihat kemana ia lewat,
garis-garis berbintik-bintik dan aneh yang tak berujung, tercetak dalam kehampaan. Tampaknya energi yang terkandung di mulut Ming Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan teknik terlarang. Lautan sihir yang bengkok dan awan yang bergulir mendorong mulut jurang untuk bergerak terus-menerus. Mulut langit yang begitu besar, setelah melahap kekosongan laut iblis, ia akan menghadapi markas besar domain jiwali, dan naga yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu akan melahapnya. Bagaimana bisa giliran seorang wanita melakukan hal seperti itu? Xiao Yan mencibir dan berjalan langsung ke Thunder Lord. Anda, Raja Guntur menatap Xiao Yan lagi, dan dari orang ini, dia bisa mencium bau arogansi yang hanya ada dalam darah keluarga Xiao. Ying, Yuner, percayalah padaku. Xiao Yan tampaknya telah memperhatikan perubahan ekspresi kedua wanita di belakangnya, dan segera berbicara dengan patuh. Pada saat ini, seseorang harus berdiri, jika tidak, begitu mulut Ming Yuan mengembang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bisakah kamu tidak pergi? Kita akan menyusut di markas besar Li Hunyu, kita. Pada saat ini, mata Mu Yingying menjadi merah dan lembab lagi. Mulut Ming Yuan sangat luas dan jahat, dan begitu Xiao Yan jatuh ke dalamnya, saya khawatir itu akan menjadi situasi 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saya baru saja mengalami sensasi dewa jahat bermata 7, dan sekarang saya harus menghadapi hidup dan mati lagi. Dunia hantu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia besar. Kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja, kan? Menghadapi isak tangis Mu Yingying yang sedikit menangis, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan dengan lembut membelai rambut panjang Mu Yingying yang ramping, suaranya serak dan pahit. Kau akan mati, kembalilah hidup-hidup. Melihat Xiao Yan yang penuh senyum di depannya, suara Mu Yingying tersendat dan air matanya menetes sedikit demi sedikit. Kami sedang menunggumu. Yun diam-diam merentangkan telapak tangannya, dan sumber api suci berwarna putih bersih berbaring dengan tenang di telapak tangannya. Oke, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan secara bersamaan mengambil 3 api suci di tangan Mu Yingying dan Yun, dan memberikan pelukan yang sangat hangat. Apa yang bisa kita lakukan? Pada saat ini, melihat pemandangan di depan mereka, Du Qifei dan Yun Qi hanya bisa berbicara tanpa daya. Jaga wilayah ini. Xiao Yan tersenyum ringan, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Xuan Ming adalah orang gila yang luar biasa. Lei Lord, dia akan menyerahkannya padamu. Aku harus bergegas ke mulut dunia bawah dan menghancurkan pintu masuk ke dunia bawah. Ekspresi Xiao Yan serius, jelas dia tahu betapa berbahayanya apa yang dia lakukan sekarang. Hahaha, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghancurkan rencana 10.000 tahun saya? Selain itu, dengan kekuatanmu sendiri, masih tidak mungkin untuk memecahkan mulut jurang. Denganku di sini, kali ini adalah azabmu. Tapi jangan khawatir, setelah kamu benar-benar jatuh, aku akan memurnikanmu menjadi boneka hantu, menemaniku di dunia bawah, dan menikmati hidup tanpa akhir. Hahaha, lakukan, hentikan mereka untukku. Xuan Ming mencibir, dan energi agung surga dan bumi meraung, langsung terjerat dengan Raja Guntur. Di sisi lain, orang-orang yang diikat oleh sangkar api Xiao Yan sebenarnya perlahan-lahan mematahkan belenggu saat ini, dengan aura yang sangat manusiawi di mata mereka, dan menembak langsung ke Xiao Yan dan yang lainnya. Tidak ada kekurangan dalam rencana ini, bagaimana mungkin Xiao Yan menghancurkan rencananya yang sempurna? Selama Anda menahannya selama 1/4 jam dan menunggu mulut yang dalam menelan kekosongan lautan sihir, maka Anda akan berhasil. Xuan Ming, apakah ini rencanamu yang berusia seabad? Dan tepat ketika pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan oleh bunga jiwa yang dikendalikan akan bangun dan bergerak, sebuah suara samar tiba-tiba menyembur keluar dari kehampaan iblis, dengan ketegasan dan sarkasme yang tak ada habisnya. Mendengkur, fluktuasi ini, Tuan Pemakan Jiwa. Pada saat ini, wajah Xuan Ming terlihat sangat dingin dan gila. Tuan Pemakan Jiwa memasuki gua hantu jiwa bayangan, dan lebih cocok baginya untuk mengirim beberapa orang kuat untuk mengawasinya, tetapi sekarang pemandangan ini tampaknya berada di luar rencananya. Pemakan jiwa hari ini, dengan ekspresi menghina, jelas juga memiliki kekuatan puncak dari peringkat reinkarnasi kelima. Merobek, pemakan jiwa baru saja muncul, dan lusinan pembangkit tenaga listrik yang berada di bawah kendali tiba-tiba menjadi tenang dan kembali ke ekspresi aslinya. Bagaimana kamu menemukan penawarnya?
Adegan ini sekali lagi membuat mata Xuan Ming ingin meledak. Sungguh rencana yang sempurna, mengapa ada perubahan seperti itu? Berkat backhand Gui Shen Miao untuk dirinya sendiri, meskipun dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Master of Soul Eater mencibir, matanya beralih ke Xiao Yan di kejauhan, dan Thunder Master menatapnya. Hahaha, ini adalah akhir dari masalah ini, ledakkan aku. Di hadapan adegan ini, suara Xuan Ming menjadi gila, dan gelombang cuaca mengerikan meledak dalam sekejap. Guru, Xiao Yan buru-buru menegur, anak nakal. Kami bertanggung jawab untuk menghentikannya, tolong tanyakan masalah Ming Yuan. Kedua ahli hebat itu saling memandang, dan kemudian menjerat Xuan Ming di antara mereka, dan serangan mengerikan itu tersapu. Apa? Ming, mulut jurang yang dalam. Pada saat ini, kejutan lama hilang berlama-lama di hati Xiao Yan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ketika Lei Zhu mendengar kata-kata itu, wajahnya juga menjadi jelek. Keputusasaan memenuhi hatiku lagi, dan bahkan adegan ini bahkan lebih kuat dari paksaan yang dibawa oleh roh jahat bermata tujuh tadi. Sekali waktu, jatuhnya Dewa Jahat Bermata Tujuh membuat Duo Qifei merasa bahwa perang telah dimenangkan, tetapi langkah Xuan Ming di depannya tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa orang ini adalah pelakunya yang sebenarnya. Mulut jurang yang dalam mengarah ke dunia bawah, dan kekuatannya terlalu misterius dan aneh, dan tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Orang ini, sejak awal, berencana untuk menggunakan bunga kontrol jiwa untuk mengendalikan banyak pembangkit tenaga listrik di alam api tak berujung dan alam jiwali. Setelah kedua belah pihak dikalahkan, dia menggunakan mulut jurang maut untuk menarik semua budak dan boneka ke sini, ke alam neter dan menjadi pelayan setianya. Orang ini jelas ingin mengubah banyak elit yang sekarang terperangkap di dunia hantu menjadi bawahannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, berdengung dalam pikirannya, seolah-olah seluruh kognisinya telah benar-benar disegarkan. Di langit laut ajaib, lapisan awan yang menggeliat seperti pusaran air lubang hitam, melesat melewati, semua kekosongan dirampas, dan semua kekuatan dan makhluk terus-menerus ditarik ke dalamnya. Ruang dirampas, dan lapisan awan lubang hitam di seluruh laut ajaib terus meluas, dari titik cahaya kecil di awal hingga ukuran ratusan kaki saat ini. Mulut dunia bawah masih berkembang, dan kedalaman seluruh lautan iblis seperti lubang besar tanpa dasar yang sedang digali, dan nafas tak berujung ditarik sedikit demi sedikit. Tempat di mana mulut jurang yang dalam mengarah adalah dunia bawah. Dunia bawah adalah tempat Xiao Yan akan pergi cepat atau lambat, tetapi Raja Naga Emas Long Sui Longying sebelumnya telah menginstruksikan, dan sekarang dia tidak boleh memasuki dunia bawah dengan terburu-buru. Mampu membiarkan pamannya menginstruksikannya seperti ini, Xiao Yan percaya bahwa secara alami ada niat baiknya dalam hal ini. Mulut jurang mulai melebar, dan begitu ditarik ke dalamnya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Di dunia besar, pemahaman tentang dunia bawah mendekati nol. Pada saat ini, Raja Petir tampaknya menjadi orang yang berbeda, dan ekspresi lamanya penuh dengan kecerobohan. Jelas hanya dia yang bisa menangani situasi ini. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat mulut jurang yang dalam yang meluas dan bersiul, tetapi mereka hanya bisa melihat kemana ia lewat, garis-garis berbintik-bintik dan aneh yang tak berujung, tercetak dalam kehampaan. Tampaknya energi yang terkandung di mulut Ming Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan teknik terlarang. Lautan sihir yang bengkok dan awan yang bergulir mendorong mulut jurang untuk bergerak terus-menerus. Mulut langit yang begitu besar, setelah melahap kekosongan laut iblis, ia akan menghadapi markas besar domain jiwali, dan naga yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu akan melahapnya. Bagaimana bisa giliran seorang wanita melakukan hal seperti itu? Xiao Yan mencibir dan berjalan langsung ke Thunder Lord. Anda, Raja Guntur menatap Xiao Yan lagi, dan dari orang ini, dia bisa mencium bau arogansi yang hanya ada dalam darah keluarga Xiao. Ying, Yuner, percayalah padaku. Xiao Yan tampaknya telah memperhatikan perubahan ekspresi kedua wanita di belakangnya, dan segera berbicara dengan patuh. Pada saat ini, seseorang harus berdiri, jika tidak, begitu mulut Ming Yuan mengembang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bisakah kamu tidak pergi? Kita akan menyusut di markas besar Li Hunyu, kita. Pada saat ini, mata Mu Yingying menjadi merah dan lembab lagi. Mulut Ming Yuan sangat luas dan jahat, dan begitu Xiao Yan jatuh ke dalamnya, saya khawatir itu akan menjadi situasi 10 kematian dan tidak ada kehidupan.
Saya baru saja mengalami sensasi dewa jahat bermata tujuh, dan sekarang saya harus menghadapi hidup dan mati lagi. Dunia hantu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia besar. Kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja, kan? Menghadapi isak tangis Mu Yingying yang sedikit menangis, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan dengan lembut membelai rambut panjang Mu Yingying yang ramping, suaranya serak dan pahit. Kau akan mati, kembalilah hidup-hidup. Melihat Xiaoyan yang penuh senyum di depannya, suara Mu Yingying tersendat dan air matanya menetes sedikit demi sedikit. Kami sedang menunggumu. Yun Yun diam-diam merentangkan telapak tangannya, dan sumber api suci berwarna putih bersih berbaring dengan tenang di telapak tangannya. Oke, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan secara bersamaan mengambil 3 api suci di tangan Mu Yingying dan Yun Yun, dan memberikan pelukan yang sangat hangat. Apa yang bisa kita lakukan? Pada saat ini, melihat pemandangan di depan mereka, Du Qifei dan Yun Qi hanya bisa berbicara tanpa daya. Jaga wilayah ini. Xiaoyan tersenyum ringan, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Xuan Ming adalah orang gila yang luar biasa. Lei Lord, dia akan menyerahkannya padamu. Aku harus bergegas ke mulut dunia bawah dan menghancurkan pintu masuk ke dunia bawah. Ekspresi Xiaoyan serius, jelas dia tahu betapa berbahayanya apa yang dia lakukan sekarang. Hahaha, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghancurkan rencana 10.000 tahun saya? Selain itu, dengan kekuatanmu sendiri, masih tidak mungkin untuk memecahkan mulut jurang. Denganku di sini, kali ini adalah azabmu. Tapi jangan khawatir, setelah kamu benar-benar jatuh, aku akan memurnikanmu menjadi boneka hantu, menemaniku di dunia bawah, dan menikmati hidup tanpa akhir. Hahaha, lakukan, hentikan mereka untukku. Xuan Ming mencibir, dan energi agung surga dan bumi meraung, langsung terjerat dengan Raja Guntur. Di sisi lain, orang-orang yang diikat oleh sangkar api Xiaoyan sebenarnya perlahan-lahan mematahkan belenggu saat ini, dengan aura yang sangat manusiawi di mata mereka, dan menembak langsung ke Xiaoyan dan yang lainnya. Tidak ada kekurangan dalam rencana ini, bagaimana mungkin Xiaoyan menghancurkan rencananya yang sempurna? Selama Anda menahannya selama 1/4 jam dan menunggu mulut yang dalam menelan kekosongan lautan sihir, maka Anda akan berhasil. Xuan Ming, apakah ini rencanamu yang berusia seabad? Dan tepat ketika pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan oleh bunga jiwa yang dikendalikan akan bangun dan bergerak, sebuah suara samar tiba-tiba menyembur keluar dari kehampaan iblis, dengan ketegasan dan sarkasme yang tak ada habisnya. Mendengkur, fluktuasi ini, Tuan Pemakan Jiwa. Pada saat ini, wajah Xuan Ming terlihat sangat dingin dan gila. Tuan Pemakan Jiwa memasuki gua hantu jiwa bayangan, dan lebih cocok baginya untuk mengirim beberapa orang kuat untuk mengawasinya, tetapi sekarang pemandangan ini tampaknya berada di luar rencananya. Pemakan jiwa hari ini, dengan ekspresi menghina, jelas juga memiliki kekuatan puncak dari peringkat reinkarnasi kelima. Merobek, pemakan jiwa baru saja muncul, dan lusinan pembangkit tenaga listrik yang berada di bawah kendali tiba-tiba menjadi tenang dan kembali ke ekspresi aslinya. Bagaimana kamu menemukan penawarnya? Adegan ini sekali lagi membuat mata Xuan Ming ingin meledak. Sungguh rencana yang sempurna, mengapa ada perubahan seperti itu? Berkat backhand Gui Shen Miao untuk dirinya sendiri, meskipun dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Master of Soul Eater mencibir, matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan, dan Thunder Master menatapnya. Hahaha, ini adalah akhir dari masalah ini, ledakkan aku. Di hadapan adegan ini, suara Xuan Ming menjadi gila, dan gelombang cuaca mengerikan meledak dalam sekejap. Guru, Xiaoyan buru-buru menegur, anak nakal. Kami bertanggung jawab untuk menghentikannya, tolong tanyakan masalah Ming Yuan. Kedua ahli hebat itu saling memandang, dan kemudian menjerat Xuan Ming di antara mereka, dan serangan mengerikan itu tersapu. Ayo kembali. Mulut abis tidak akan menyebar ke dunia ini. Tentara di luar membutuhkan kekuatanmu untuk bertarung. Lautan sihir bergulir, dan 3 sosok, termasuk pemakan jiwa, meluncurkan serangan mengerikan di sini, dan Xiaoyan tampak sedikit pahit dan berkata kepada gadis-gadis di depannya. Kekuatan mereka luar biasa, tetapi tingkat pertempuran ini terlalu kuat, dan tidak bagi mereka untuk berpartisipasi di dalamnya. Mereka juga membutuhkan tangan mereka sendiri untuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando penguasa kerajaan Xuan Ming dan di langit yang tinggi. Domain Jiwali. Tetapi,
Di antara gadis-gadis itu, duo Qifei dan Yun Qi mengangguk pelan, tetapi hanya Mu Yingying dan Yun Yun, yang tubuh halusnya tiba-tiba membeku dalam kehampaan, ekspresi mereka kabur, dan mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan jika saya sudah membuat keputusan di hati saya, masih sangat tak tertahankan untuk menghadapi perpisahan. Karena mereka tahu bahwa perpisahan kali ini kemungkinan akan menjadi perpisahan selamanya. Tapi di bawah bencana seperti itu, kekuatan mereka sekecil sebutir pasir, dan mereka tidak bisa membantu Xiao Yan sama sekali. Dunia bawah mungkin merupakan asal mula kekuatan iblis. Saya memiliki kekuatan iblis dan keabadian di tubuh saya. Mulut jurang satu sisi ini tidak dapat mengganggu saya. Xiao Yan memegang tangan ramping kedua wanita itu dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sedang menjamin sesuatu. Tunggu kepulanganmu. Setelah jeda beberapa saat, kedua wanita itu benar-benar menangis pada saat yang sama, dan di wajah mereka yang penuh kesedihan, mereka memaksakan senyum untuk menanggapi Xiao Yan. Pergilah. Sosok keempat wanita itu berkedip, dan dengan Mu Feng dan yang lainnya yang telah dibebaskan dari kendali pemakan jiwa, mereka langsung meninggalkan Laut Iblis. Dengan bantuan mereka, pasukan jahat di luar tidak lagi perlu ditakuti, dan kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, mulut jurang yang dalam, yang perlahan mengamuk di lautan sihir, adalah bahaya tersembunyi terbesar dari perang ini. Jika Xiao Yan tidak dapat menyelesaikan penyebaran mulut Ming Yuan, tidak hanya Xiao Yan sendiri yang akan mati, tetapi bahkan dunia ini mungkin akan jatuh di bawah kendali penguasa kerajaan Xuan Ming. Pada saat itu, saya takut apa yang disebut dunia hantu ini akan menjadi tanah tandus yang nyata. Ho, apa itu? Di luar, di langit tinggi wilayah Jiwali, suara gemuruh dari langit muncul, dan bahkan badai hitam bersiul terus bersiul, seolah membawa sentuhan kekuatan super yang tidak dapat mereka tolak atau pahami. Fluktuasi semacam ini, seperti hukuman dari master tertinggi, mengguncang hati sanubari orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga ini adalah beberapa guru elit yang tersisa di wilayah api tak berujung dan wilayah Jiwali. Sekarang, di bawah kejutan kekuatan semacam ini, mereka tidak memiliki semangat juang. Jenderal berdarah dingin, pasukan ras jahat asing tiba-tiba runtuh, seolah-olah ditelan oleh makhluk jahat. Di antara tentara yang dilanda perang, ada beberapa tokoh yang terbang terus-menerus, mengomunikasikan situasi di medan perang. Itu adalah, keluar. Jenderal berdarah dingin itu mendengar kata-kata itu, tetapi seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dia tiba-tiba mendongak, matanya yang lelah tiba-tiba cekung, dan mereka akan meledak kapan saja. Karena saat ini dia sepertinya melihat semacam hari kiamat yang nyata. Orang tua dengan tulang putih dan elit lainnya dari domain api tak berujung juga melayang di tepi laut ajaib. Mereka mengangkat kepala, dan ekspresi mereka penuh kejutan. Adegan di depan mereka tampaknya telah melampaui kognisi mereka. Di lautan sihir, putaran mulut raksasa jahat melonjak dan menyebar dengan cepat, mengaduk lautan besar ratusan ribu orang. Tentara kembali ke pertahanan. Pada saat ini, keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke hati banyak orang kuat, dan beberapa tokoh yang dipimpin oleh Du Qifei mendengus pada saat yang sama. Mundur. Jenderal berdarah dingin dan yang lainnya mengangkat tangan mereka bersama-sama, mengambil orang-orang kuat yang tersisa, dan memimpin untuk meninggalkan lautan sihir dan menuju markas besar Li Hunyu. Setelah tentara benar-benar kembali ke pertahanan, area yang tak terhitung jumlahnya di seluruh markas besar domain Jiwali dihuni oleh sosok manusia, dan seluruh area ditempati oleh air. Hampir semua dari mereka mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar, dan mata mereka tertuju pada lautan sihir yang berjatuhan dengan energi sihir. Di lautan sihir, rongga bengkok yang tak terhitung jumlahnya diam-diam jatuh seperti pecahan puing, dan mulut besar badai hitam terus meluas, membuat orang merasa linglung. Pada saat ini, mulut jurang ini seperti pusaran Shen Luo yang berasal dari langit dan bumi, melolong tanpa ampun, merobek, dan menelan segalanya. Apa sebenarnya ini? Di kerumunan, beberapa orang kuat mau tidak mau membuka mulut untuk bertanya. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak punya pilihan lain selain menunggu di sini dengan tenang. Tuan Domain, mulut jahat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan. Tidak peduli seberapa dahsyat serangan yang kita lakukan, kita akan dengan mudah ditelan olehnya. Kepala wajah Li Hunwei suram, dan jejak menyalahkan diri sendiri muncul di wajahnya. Aura jahat yang luar biasa, aura aneh yang tidak diketahui, terus-menerus berlama-lama di kehampaan langit dan bumi ini,
sedikit mengerang, dan deru jiwa perlahan tenggelam di dalamnya, seperti neraka nyata, menghancurkan semua makhluk hidup di sini. Guru, berkati aku. Di telapak tangan Xiaoyan, sumber dari 3 api suci meletus dengan fluktuasi yang sangat hebat, dan Xiaoyan melirik beberapa orang di kedalaman laut iblis yang meledak menjadi semangat juang yang mengerikan, dan bergumam sambil tersenyum. Tuan pemakan jiwa berada di puncak reinkarnasi lapisan kelima, dan dengan kekuatan Tuan Guntur, secara alami tidak ada masalah untuk berurusan dengan Tuan Xuan Ming di dunia. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mulut yang dalam. Bang! Matanya ganas, dan transformasi Dewa Naga dari seluruh tubuh langsung ditampilkan, dan nyala api hampir 10 warna berlama-lama di tubuh, dan satu melompat ke mulut jurang. Mulut Ming Yuan berbeda dari formasi dan keterampilan bertarung, formasinya sangat rumit, dan saya khawatir hanya Xuan Ming yang mengetahuinya. Tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa itu tidak dapat dihancurkan. Jadi jika Anda ingin menghancurkannya, Anda hanya bisa melompat ke dalamnya dan mencari tahu. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang ada di mulut Ming Yuan, dan bahaya apa yang dikandungnya. Tubuh melompat, dan langsung melompat ke mulut Ming Yuan. Seluruh tubuh gelap, dan materi gelap diam-diam muncul, dan bahkan pemandangan hujan hitam, tanpa fluktuasi, berdampak pada kulit, tulang, dan daging dan darahnya. Xiaoyan hanya merasa bahwa tubuhnya mengalir ke rawa dan rawa dalam sekejap, dan itu tenggelam sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Aduh, desis. Hantu dan serigala meratap, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan aura sedih dan kekerasan yang tak terlukiskan datang dari air hujan hitam di sekitarnya, dan menelan kehendak Xiaoyan sedikit demi sedikit. Deru jiwa yang mengguncang hati ditransmisikan, seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum pada saat yang sama. Rasa ngeri yang nyata, membuat Xiaoyan merasa bahwa dia sangat dekat dengan kematian untuk pertama kalinya. Apakah ini pintu masuk ke dunia bawah, atau jalan menuju neraka? Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengikis Xiaoyan, dan suara iblis kebencian itu seperti banjir dan tsunami yang tak ada habisnya, bergidik. Tampaknya setiap benturan jatuh pada bagian tubuh Xiaoyan yang paling rentan, rasa sakitnya seperti kejang besar, itu keterlaluan. Jika ini akhirnya, tarik aku dan hancurkan bersama. Semua anggota badan dan tulang bergetar pada saat yang sama, dan mati rasa kulit kepala ditransmisikan ke setiap pembuluh darah dan meridian di tubuh. Xiaoyan perlahan menutup matanya, merasakan air hujan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tangan ajaib penuh kekuatan jahat, ganas, menarik dirinya sendiri. Ketika tangan ajaib itu menyentuh tubuh mereka, sepertinya ada semacam aura jahat kuno di tubuh mereka, memancarkan ekstasi yang tak tertandingi. Tampaknya tempat di mana mulut jurang terhubung adalah rasa rumah. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia telah maju, ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, lingkungan di depannya dan di sekitarnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak ada warna untuk dibicarakan di sini, kehampaan abu-abu dan mati penuh dengan napas suram dan menindas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih ada pusaran yang bergelombang seperti mulut binatang buas. Benda ini adalah versi mini dari mulut dunia luar. Melirik kehampaan ini, jejak kengerian dan kegelisahan memenuhi hati Xiaoyan. Di sini, ada mayat di mana-mana. Tidak, lebih tepatnya, ada gunung mayat di semua tempat, dan mayat dingin dan tengik yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sini secara tidak teratur, secara acak ditumpuk menjadi ratusan gunung mayat lebih dari 100 meter. Jumlah mayat mungkin jutaan, dan darah mengalir kemana-mana, dan ternyata perlahan-lahan menyatu menjadi sungai berwarna darah ratusan meter. Sungai darah mengandung keluhan mengerikan, dan itu mematikan, tampaknya terhubung langsung ke mulut raksasa jahat di atas kekosongan ini, seolah-olah itu memasok energi jahat yang tak ada habisnya. Kerangka yang terfragmentasi, kerangka manusia yang menyusup, dapat dilihat di mana-mana. Ki kematian yang melonjak, kebencian yang suram hampir kental ke titik pembuktian, memutar kekosongan, mengguncang pikiran Xiaoyan, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Adegan seperti itu bahkan melampaui semua peristiwa yang pernah diketahui Xiaoyan sebelumnya. Untuk membangkitkan mulut Ming Yuan, penguasa dunia Xuan Ming melibatkan pembangkit tenaga listrik alam hantu ke dunia bawah, sehingga menyempurnakannya menjadi bawahannya yang setia. Tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa yang telah dia bunuh. Adegan ini seperti neraka nyata di bumi. Mulut raksasa jahat di sini, apakah itu manifestasi dari mulut dunia luar?
Menghancurkannya harus benar-benar menghancurkan malapetaka. Mengambil napas lega, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, dan kemudian dia bisa menganalisis situasi saat ini dan bagaimana menghadapinya. Namun, Xiao Yan masih melebih-lebihkan temperamennya sendiri. Dalam neraka kiamat seperti itu, pikiran Xiao Yan telah bergetar, telapak tangan dan anggota tubuhnya terus-menerus gemetar, sepertinya itu adalah ketakutan naluriah. Tubuh tidak patuh, dan bahkan kekuatan transformasi Dewa Naga sangat redup saat ini oleh kematian dan kebencian yang mengerikan ini, dan itu akan benar-benar menghilang kapan saja. Membantu. Setelah melawan selama 10 menit, tubuh dan situasinya masih di luar kendali, Xiao Yan hanya bisa menutup matanya sebaik mungkin, dan berkata dengan nada berat. Membantu. Dia mendengus dingin, tidak tahu dengan siapa Xiao Yan berbicara, dan itu terus bergema di ruang ini. Dalam sekejap, kata-kata Xiao Yan seperti sekering yang menyala sedikit, seolah-olah sesuatu yang telah membuatnya tertidur di bagian terdalam tubuhnya perlahan terbangun. Ledakan, kekuatan transformasi Dewa Naga langsung ditekan kembali ke dalam tubuh, dan kekuatan mengerikan dari kegilaan yang tak tertandingi perlahan-lahan tersapu. Dengan mata berwarna darah dan rambut panjang berwarna hijau tua, Xiao Yan telah sepenuhnya dipenuhi dengan kekuatan iblis. Aku akan menghancurkannya. Suara dingin iblis Xiao Yan muncul, dan darah iblis di tubuhnya segera menyampaikan sentuhan perlawanan. Kekuatan iblis sepertinya ingin Xiao Yan mematuhi mulut Ming Yuan dan jatuh ke dunia bawah melalui lorong ini. Dunia bawah akan pergi cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Meskipun saya tidak tahu apa itu iblis, saya pikir faktor iblis dan garis keturunan iblis Anda telah bergabung dengan saya, dan Anda seharusnya tidak ingin mati begitu saja. Setan Xiao Yan sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya. Setelah mulut jurang menyebar sepenuhnya, tidak hanya Li Sol Realm, tetapi juga area hantu yang tak terhitung jumlahnya seperti Sol Devouring Realm semuanya akan jatuh ke dalamnya bersama-sama. Menggunakan nyawa hampir ratusan juta makhluk dengan imbalan pintu masuk ke dunia bawah terlalu mahal harganya. Ledakan. Dalam sekejap, tampaknya kata-kata Xiao Yan terprovokasi oleh kata-kata Xiao Yan. Kulit dan pembuluh darah Xiao Yan tiba-tiba menjadi terdistorsi, wajahnya mengerikan, dan darah iblis di tubuhnya tampaknya benar-benar menghancurkan meridian setiap saat dan muncul, menempati darah Xiao Yan. Tubuh menjadi Xiao Yan yang lain. Bantu aku, hancurkan. Di masa depan, aku akan membiarkan kecemerlangan iblismu bergema di setiap sudut dunia. Kalau tidak, ayo jatuh bersama. Tidak peduli seberapa menyayat hati siksaan, Xiao Yan tidak menyerah, dan meraung dengan ekspresi serak. Ekspresi tekad seperti itu sebenarnya perlahan mengguncang kekuatan iblis yang serakah dan jahat. Merobek. Setelah beberapa menit, kekuatan perlawanan dalam kekuatan iblis menghilang seketika. Itu juga mengenali kata-kata Xiao Yan ketika menghilang, dan rasa ngeri dan ketakutan di seluruh tubuhnya juga menghilang seketika. Mengaum. Kekuatan iblis terkikis ke dalam mulut raksasa jahat di atas kehampaan, tetapi seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah menyentuh kekuatan jahat surga dan bumi yang tak terhentikan. Sesyah. Dengan pendekatan iblis Xiao Yan yang hampir melukai dirinya sendiri, raksasa jahat di atas langit tampak menyusut sedikit demi sedikit, tetapi tubuh, tulang, dan bahkan jiwa Xiao Yan menghilang sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Xiao Yan tidak akan dapat sepenuhnya membasmi raksasa jahat itu, dan dia akan benar-benar jatuh di sini. Lagi, terakhir kali, 10 Yan, aku membutuhkanmu. Setan Xiao Yan membuka mulutnya dengan lemah dengan senyum yang sangat menyedihkan di wajahnya. Ketujuh dari 10 api suci telah bersama Xiao Yan untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah melihat sikap Xiao Yan, dan segera mengalir keluar darinya sedikit demi sedikit. 10 api suci, seperti bayangan 10 gagak emas, diam-diam tertidur di samping Xiao Yan. Iblis, terima kasih. Akhirnya, kekuatan iblis benar-benar habis, dan garis keturunan iblis itu, seperti layu, perlahan mengalir ke kedalaman tubuh Xiao Yan dan berhibernasi dengan tenang. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari mulut iblis. Kegilaan di matanya muncul, telapak tangannya perlahan terentang, dan tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dalam sekejap, 10 api dari sumber api suci diremas erat oleh Xiao Yan di telapak tangannya, dan mereka mulai berkumpul sedikit demi sedikit dan mendekat. Bang bang bang.
Api mengamuk yang tak terlukiskan melayang keluar dari telapak tangan Xiao Yan seperti dewa api turun. Darah dan daging perlahan-lahan hangus oleh api yang membakar yang dapat membunuh segalanya, dan menjadi bernanah, dan penglihatan menjadi kabur bersama, seolah-olah akan diterbangkan oleh kekuatan yang luar biasa kejam ini kapan saja. Tubuh Xiao Yan tidak dapat mendukung perpaduan 10 api suci. Penerobosan, kau bahkan ingin menertawakanku. Tepat di bawah tindakan gila Xiao Yan, puluhan ribu suara bising meletus dari mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Mengaum, dan meratap bercampur, langsung mengejutkan jiwa Xiao Yan, seolah-olah dia ingin menahannya di sini selamanya. Apakah itu layak? Kamu berusaha sangat keras untuk membantu mereka keluar dari kesengsaraan mereka, tetapi mereka dengan kejam membenci dan menertawakanmu. Makhluk seperti itu benar-benar layak membiarkanmu meninggalkan dirimu sendiri untuk menebusnya. Tidakkah menurutmu itu lucu? Tiba-tiba, sesosok kecil muncul di mulut jahat, dan kemudian berkata dengan sentuhan kasihan. Selama ada sedikit harapan, tidak ada gunanya menyerah. Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah, seperti binatang buas. Klan Xiao, sekelompok orang aneh. Suara rendah bergema di seluruh ruang misterius, dan segera, untaian cahaya iblis bangkit dari tubuh Xiao Yan. Bersama dengan 10 api suci, dia perlahan-lahan mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan raksasa jahat. Ledakan. Suara sihir aneh yang menggetarkan jiwa terus bergulir keluar dari lautan sihir. Laut iblis hari ini telah sepenuhnya berevolusi menjadi batu loncatan untuk mulut yang dalam, pasukan jahat yang dibawa oleh dewa jahat bermata 7, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di pusat dunia hantu sekarang semuanya dengan kejam ditelan oleh mulut yang dalam. Suara siulan terus tumbuh, perlahan menelan harapan terakhir di hati semua orang. Domain, Tuan Domain, Ibu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Li Sol Realm, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam api tak berujung, melihat formasi yang samar-samar menjadi terfragmentasi, dan mulut jurang yang dalam yang tumbuh di kejauhan. Masih ada 1/4 jam lagi. Di altar di kejauhan, Yuan Yan, yang bertugas menjaga formasi tempat perlindungan, memiliki wajah yang luar biasa bermartabat. Jelas, saat ini, dia mendekati batasnya. Cukup, buka formasinya. Duo Qifei, Mu Yingying, dan Yun Yun saling memandang, dan mereka bertiga tampaknya memiliki ide yang sama. Begitu formasi dibuka, markas besar Li Hunyu akan langsung menghadapi erosi jurang maut. Isi dari mulut abis sangat aneh, dan sudah ada pembangkit tenaga tingkat 3 reinkarnasi yang terlibat di dalamnya, dan baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Begitu pasukan seperti itu terekspos ke mulut Ming Yuan, saya khawatir itu akan hancur total dalam 10 menit. Jenderal berdarah dingin itu maju selangkah, dan armornya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, ada satu cara terakhir. Pada saat ini, peri bunga di bahu Yun Yun, dengan tubuh mungil, perlahan menatap mulut raksasa abis. Dengan kekuatan senjata jahat, Anda dapat mengumpulkan kekuatan hantu dan dewa. Kekuatan hantu dan dewa itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan harus mampu bersaing. Peri bunga juga menebak dengan tidak terduga. Dengan cara ini, apakah itu benar-benar mungkin? Mendengar ini, semua eksekutif senior juga berseru serempak. Itu masuk akal, itu harus mungkin. Peri bunga tidak ingin menghancurkan harapan terakhir ini. Lanjutkan, selama ada secercah harapan, itu patut dicoba. Baik, kita lebih baik jatuh ke medan perang daripada ditelan oleh mulut abis. Satu demi satu suara berapi-api terus bergema dari tentara hitam. Bahkan jika itu semua sia-sia, kami dengan senang hati memberikan hidup kami untuk rumah kami. Hitung aku, dan saya. Tepat ketika level tinggi di atas altar begitu serius, beberapa napas kuat perlahan terbangun. Apakah kamu bangun? Yun Yun menatap Mu Feng dan yang lainnya dengan heran. Ayo, pria itu Xiao Yan telah bekerja sangat keras, kita tidak boleh kalah darinya. Hei, bergandengan tangan, dan akhirnya bertarung dengan bahagia sekali. Mu Feng, Yun Qi dan yang lainnya tertawa bersama. 3 tentara bersiap. Du Qifei adalah yang pertama mengeluarkan perintah, dan sekarang dia hanya bisa mencoba pilihan terakhir ini. Senjata jahat nomor 1 di dunia hantu, payung 1000 mesin hantu. Du Qifei pertama kali melangkah ke altar, mengeluarkan senjata jahat di tangannya, dan diam-diam melayang di udara dalam pengaturan yang aneh.
Senjata jahat keempat di dunia hantu, batu yang setan surgawi. Seorang pria berwajah kurus perlahan bergerak maju dan mengeluarkan senjata jahat di tangannya, tanpa jejak hantu. Senjata jahat kelima, menyempurnakan tongkat kendali roh jahat. Lord of the Furnace yang tidak kembali ke tungku persis sama dengan Lord of Soul Refining Yin. Senjata jahat keenam, tatanan Yin dan Yang. Mu Feng berjalan keluar, ekspresinya penuh kegembiraan dan keberanian. Senjata jahat kedelapan, gulungan Yin dan Yang dari hantu dan dewa. Mu Yingying berdiri tegak dan ramping, dan senjata jahat di telapak tangannya benar-benar melunak di bawah aura halusnya. Senjata jahat ke-9, Blood River Bell. 11 senjata jahat bumi, jimat pemakan jiwa. Yun Yun berjalan keluar dengan tenang dan mengeluarkan 2 senjata jahat yang diam-diam diberikan Xiao Yan padanya. Senjata jahat ke-10, segel darah jiwa. Murid hantu maju selangkah dan tersenyum tipis. Senjata jahat ke-12, rubah jahat bumi. Di bawah kendali para murid Lord of the Ghost Abyss. 10 senjata jahat melayang perlahan saat ini, samar-samar membangun semacam kekuatan misterius kuno, membentuk bayangan hitam suram yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Kekuatan hantu, pergi. Semua orang meraung serempak, dan hantu besar dan hantu dewa melintasi belenggu lapisan ruang dan waktu, dan meledak seperti meteorit menuju mulut jurang. Bang! Suara besar yang menghancurkan bumi bergema di seluruh dunia. Ruang formasi langsung hancur, dan seluruh mulut Ming Yuan bergetar hebat pada saat ini. Semua orang melihat bahwa mulut Ming Yuan sedikit runtuh oleh kekuatan hantu dan dewa yang begitu besar, dan ada retakan besar, seolah-olah jurang umumnya menyebar. Kesuksesan, kegembiraan yang tak terlukiskan langsung menyapu hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ekstasi ini tidak berlangsung lama. Detik berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mulut jurang yang dalam benar-benar meledak dengan energi iblis jahat, yang langsung tumpang tindih dan sembuh. Bagaimana bisa? Pada saat ini, banyak orang menatap mulut abis dengan mata terbelalak, ekspresi tidak percaya, dan akhirnya benar-benar memenuhi hati mereka. Hilang, kali ini benar-benar gagal. Sekarang pembangkit tenaga listrik yang tersisa, dengan 10 senjata jahat tertinggi yang dikombinasikan dengan kekuatan reinkarnasi mereka sendiri, sebenarnya sangat rentan. Itu tidak menyebabkan kerusakan pada mulut abis sama sekali. Apakah jurang sihir semacam ini benar-benar mustahil untuk dihancurkan? Sampai saat ini, peri bunga menghela nafas sedikit, diam-diam menggantung di hati Yun Yun, seolah mengagumi gambar terakhir sebelum jatuhnya kehidupan. Tuan Domain, Ibu, pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya merasakan angin dingin dan siulan dari Demon Abyss di luar, mata mereka tiba-tiba menatap ketiga pemimpin, dan kata-kata mereka penuh dengan suara tercekik. Semua orang tahu bahwa situasi saat ini sudah menjadi situasi 10 kematian dan tidak ada kehidupan, tetapi mereka masih menunggu perintah terakhir dari pemimpin. Apakah itu perang? Tetap, saya tahu, perang ini, banyak orang akan mati, tetapi sebagai penguasa domain, saya tidak ingin melihat semua orang mati satu demi satu. Jelas jika saya bekerja keras di awal, saya mungkin menyelamatkan semua orang, jelas. Pada saat ini, mata Duki merah, dan suara kesedihan yang sedikit menangis menyapu dan mengejutkan semua orang yang hadir. Di masa lalu, Duki Fei, di mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Li Soul Realm, adalah makhluk tertinggi, Dewi Dingin, tetapi sekarang pemandangan ini benar-benar memengaruhi hati mereka. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini, aku tidak bisa membiarkanmu menanggungnya sendirian. Pada saat ini, Yun Yun dan Mu Yingying tampak sedikit tenang, dan masing-masing mengulurkan tangan giok untuk menghibur tubuh halus Duki Fei. Tetapi di bawah ketenangan yang ekstrim, itu dipenuhi dengan makna yang ganas. Orang itu sekarang berurusan dengan seluruh Ming Yuan sendirian, dan aku tidak akan mengakui kekalahan. Yun Qi melangkah maju sedikit dan menepuk bahu Duki Fei, niat membunuh saat ini menjadi semakin dingin. Bukankah itu masih kalah? Bahkan jika itu untuk bertarung hingga saat terakhir, bertarunglah hingga prajurit terakhir. Itulah yang selalu dilakukan pria itu. Sebuah suara rendah meraung dari Mu Yingying dan Yun Yun serempak. Untuk sementara waktu, seluruh markas besar domain jiwa Li terdiam. Hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ada tawa lega yang dalam di mata mereka, dan bahkan darah di tubuh mereka mulai mendidih dengan cara yang langka. Membunuh.
Bahkan jika itu hancur berkeping-keping, sama sekali tidak mungkin bagi orang itu untuk berhasil. Ini rumah kita, ledakan, puluhan ribu lingkaran cahaya energi, seperti kecemerlangan kunang-kunang, membubung ke langit dan terus mengalir ke mulut jurang. Bahkan dalam kekuatan pengecut, pada saat ini, kekuatan yang kuat dan cemerlang meledak. Meskipun di bawah sumpah dan kebenaran seperti itu, serangan yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan di mulut jurang seperti ngengat yang terbakar, tetapi jenis roh yang mengejutkan yang bersaing dengan langit dan bumi tampaknya tidak ada bandingannya sepanjang zaman. Ayo kembali. Mulut abis tidak akan menyebar ke dunia ini. Tentara di luar membutuhkan kekuatanmu untuk bertarung. Lautan sihir bergulir, dan 3 sosok, termasuk pemakan jiwa, meluncurkan serangan mengerikan di sini, dan Xiao Yan tampak sedikit pahit dan berkata kepada gadis-gadis di depannya. Kekuatan mereka luar biasa, tetapi tingkat pertempuran ini terlalu kuat, dan tidak bagi mereka untuk berpartisipasi di dalamnya. Di bawah komando Tuan Kerajaan Xuan Ming dan tentara yang tak terhitung jumlahnya di langit yang tinggi dari domain Jiwa Li, mereka juga membutuhkannya, tangan mereka sendiri. Tetapi, di antara gadis-gadis itu, duo Qi Fei dan Yun Qi mengangguk pelan, tetapi hanya Mu Yingying dan Yun Yun, yang tubuh halusnya tiba-tiba membeku dalam kehampaan, ekspresi mereka kabur, dan mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan jika saya sudah membuat keputusan di hati saya, masih sangat tak tertahankan untuk menghadapi perpisahan. Karena mereka tahu bahwa perpisahan kali ini kemungkinan akan menjadi perpisahan selamanya. Tapi di bawah bencana seperti itu, kekuatan mereka sekecil sebutir pasir, dan mereka tidak bisa membantu Xiao Yan sama sekali. Dunia bawah mungkin merupakan asal mula kekuatan iblis. Saya memiliki kekuatan iblis dan keabadian di tubuh saya. Mulut jurang satu sisi ini tidak dapat mengganggu saya. Xiao Yan memegang tangan ramping kedua wanita itu dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sedang menjamin sesuatu. Tunggu kepulanganmu. Setelah jeda beberapa saat, kedua wanita itu benar-benar menangis pada saat yang sama, dan di wajah mereka yang penuh kesedihan, mereka memaksakan senyum untuk menanggapi Xiao Yan. Pergilah. Sosok keempat wanita itu berkedip, dan mereka meninggalkan Laut Iblis bersama Mu Feng dan yang lainnya yang telah dibebaskan dari kendali penguasa pemakan jiwa. Tentara jahat di luar mendapat bantuan mereka, dan mereka tidak perlu takut. Kemenangan hanya masalah waktu. Namun, mulut jurang yang dalam, yang perlahan mengamuk di lautan sihir, adalah bahaya tersembunyi terbesar dari perang ini. Jika Xiao Yan tidak dapat menyelesaikan penyebaran mulut Ming Yuan, tidak hanya Xiao Yan sendiri yang akan mati, tetapi bahkan dunia ini mungkin akan jatuh di bawah kendali penguasa kerajaan Xuan Ming. Pada saat itu, saya takut apa yang disebut dunia hantu ini akan menjadi tanah tandus yang nyata. Ho, apa itu? Di luar, di langit tinggi wilayah Jiwa Li, suara gemuruh dari langit muncul, dan bahkan badai hitam bersiul terus bersiul, seolah membawa sentuhan kekuatan super yang tidak dapat mereka tolak atau pahami. Fluktuasi semacam ini, seperti hukuman dari master tertinggi, mengguncang hati sanubari orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga ini adalah beberapa guru elit yang tersisa di wilayah api tak berujung dan wilayah Jiwa Li. Sekarang, di bawah kejutan kekuatan semacam ini, mereka tidak memiliki semangat juang. Jenderal berdarah dingin, pasukan ras jahat asing tiba-tiba runtuh, seolah-olah ditelan oleh makhluk jahat. Di antara tentara yang dilanda perang, ada beberapa tokoh yang terbang terus-menerus, mengomunikasikan situasi di medan perang. Itu adalah, keluar. Jenderal berdarah dingin itu mendengar kata-kata itu, tetapi seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak, matanya yang lelah tiba-tiba cekung, dan mereka akan meledak kapan saja. Karena saat ini dia sepertinya melihat semacam hari kiamat yang nyata. Orang tua dengan tulang putih dan elit lainnya dari domain api tak berujung juga melayang di tepi laut ajaib. Mereka mengangkat kepala, dan ekspresi mereka penuh kejutan. Adegan di depan mereka tampaknya telah melampaui kognisi mereka. Di lautan sihir, putaran mulut raksasa jahat melonjak dan menyebar dengan cepat, mengaduk lautan besar ratusan ribu orang. Tentara kembali ke pertahanan. Pada saat ini, keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke hati banyak orang kuat, dan beberapa tokoh yang dipimpin oleh Du Qifei mendengus pada saat yang sama. Mundur. Jenderal berdarah dingin dan yang lainnya mengangkat tangan mereka bersama-sama, mengambil orang-orang kuat yang tersisa, dan memimpin untuk meninggalkan lautan sihir dan menuju markas besar Li Hunyu.
Setelah tentara benar-benar kembali ke pertahanan, area yang tak terhitung jumlahnya di seluruh markas besar domain Jiwa Li dihuni oleh sosok manusia, dan seluruh area ditempati oleh air. Hampir semua dari mereka mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar, dan mata mereka tertuju pada lautan sihir yang berjatuhan dengan energi sihir. Di lautan sihir, rongga bengkok yang tak terhitung jumlahnya diam-diam jatuh seperti pecahan puing, dan mulut besar badai hitam terus meluas, membuat orang merasa linglung. Pada saat ini, mulut jurang ini seperti pusaran Shen Luo yang berasal dari langit dan bumi, melolong tanpa ampun, merobek, dan menelan segalanya. Apa sebenarnya ini? Di kerumunan, beberapa orang kuat mau tidak mau membuka mulut untuk bertanya. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak punya pilihan lain selain menunggu di sini dengan tenang. Tuan Domain, mulut jahat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan. Tidak peduli seberapa dahsyat serangan yang kita lakukan, kita akan dengan mudah ditelan olehnya. Kepala wajah Li Hunwei suram, dan jejak menyalahkan diri sendiri muncul di wajahnya. Aura jahat yang luar biasa, aura aneh yang tidak diketahui, terus-menerus berlama-lama di kekosongan langit dan bumi ini, sedikit mengerang, dan deru jiwa perlahan tenggelam di dalamnya, seperti neraka nyata, menghancurkan semua makhluk hidup di sini. Guru, berkati aku. Di telapak tangan Xiaoyan, sumber dari 3 api suci meletus dengan fluktuasi yang sangat hebat, dan Xiaoyan melirik beberapa orang di kedalaman laut iblis yang meledak menjadi semangat juang yang mengerikan, dan bergumam sambil tersenyum. Tuan pemakan jiwa berada di puncak reinkarnasi lapisan kelima, dan dengan kekuatan Tuan Guntur, secara alami tidak ada masalah untuk berurusan dengan Tuan Xuan Ming di dunia. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mulut yang dalam. Bang! Matanya ganas, dan transformasi Dewa Naga dari seluruh tubuh langsung ditampilkan, dan nyala api hampir 10 warna berlama-lama di tubuh, dan satu melompat ke mulut jurang. Mulut Ming Yuan berbeda dari formasi dan keterampilan bertarung. Formasinya sangat rumit, dan saya khawatir hanya Xuan Ming yang mengetahuinya. Tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa itu tidak dapat dihancurkan. Jadi jika Anda ingin menghancurkannya, Anda hanya bisa melompat ke dalamnya dan mencari tahu. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang ada di mulut Ming Yuan, dan bahaya apa yang dikandungnya. Tubuh melompat, dan langsung melompat ke mulut Ming Yuan. Seluruh tubuh gelap, dan materi gelap diam-diam muncul, dan bahkan pemandangan hujan hitam, tanpa fluktuasi, berdampak pada kulit, tulang, dan daging dan darahnya. Xiaoyan hanya merasa bahwa tubuhnya mengalir ke rawa dan rawa dalam sekejap, dan itu tenggelam sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Aduh, desis. Hantu dan serigala meratap, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan aura sedih dan kekerasan yang tak terlukiskan datang dari air hujan hitam di sekitarnya, dan menelan kehendak Xiaoyan sedikit demi sedikit. Deru jiwa yang mengguncang hati ditransmisikan, seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum pada saat yang sama. Rasa ngeri yang nyata, membuat Xiaoyan merasa bahwa dia sangat dekat dengan kematian untuk pertama kalinya. Apakah ini pintu masuk ke dunia bawah, atau jalan menuju neraka? Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengikis Xiaoyan, dan suara iblis kebencian itu seperti banjir dan tsunami yang tak ada habisnya, bergidik. Tampaknya setiap benturan jatuh pada bagian tubuh Xiaoyan yang paling rentan, rasa sakitnya seperti kejang besar, itu keterlaluan. Jika ini akhirnya, tarik aku dan hancurkan bersama. Semua anggota badan dan tulang bergetar pada saat yang sama, dan mati rasa kulit kepala ditransmisikan ke setiap pembuluh darah dan meridian di tubuh. Xiaoyan perlahan menutup matanya, merasakan air hujan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tangan ajaib penuh kekuatan jahat, ganas, menarik dirinya sendiri. Ketika tangan ajaib itu menyentuh tubuh mereka, sepertinya ada semacam aura jahat kuno di tubuh mereka, memancarkan ekstasi yang tak tertandingi. Tampaknya tempat di mana mulut jurang terhubung adalah rasa rumah. Laut ajaib itu terbalik, dan wilayah laut ajaib yang besar itu gempar, dan suara lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya, dan kekosongan itu tiba-tiba runtuh, memicunya seperti tungku kiamat yang benar-benar jahat. Setelah melahap pasukan jahat dan banyak pembangkit tenaga listrik di dunia hantu, mulut jurang yang dalam telah berubah dari pusaran hitam samar menjadi mulut kekacauan yang berukuran ribuan meter. Formasi yang menyelimuti markas besar domain Jiwa Li mudah dihancurkan, dan mata orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berwarna merah, dan aliran aura mengerikan melesat ke arah mereka terus-menerus. Membunuh.
Suara marah bernada tinggi baru saja jatuh, dan lusinan pembangkit tenaga reinkarnasi memutar kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka, dan kecemerlangan yang mempesona jatuh ke mulut iblis seperti matahari. Kecemerlangan yang mempesona seperti sungai energi yang panjang, dan kekuatan kekerasan dan ganas yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan rasa kagum. Namun, serangan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik dimusnahkan di mulut jurang seperti ngengat menjadi api. Tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga listrik ini, mereka tidak bisa mengguncang situasi sama sekali. Tetapi bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak berguna, dia tidak pernah menyerah. Mulut kekacauan berputar dengan keras, dan garis-garis sihir gelap terus melayang di tepi, penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Beberapa orang lemah tersedot oleh mulut kekacauan, dan tubuh mereka terbang tak terkendali dalam sekejap, seolah-olah mereka telah melarikan diri dari dunia hantu dalam sekejap. Void diserap oleh mulut kekacauan dalam adegan tungku neraka. Tidak peduli seberapa ganas mereka mengaum, tidak ada cara untuk melarikan diri dari tarikan mulut jahat. Beberapa suara kesakitan, jeritan, dan keputusasaan terus mengalir keluar dari mulut jahat, menyiksa hati sanubari banyak orang. Satu-satunya harapan di hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang dihancurkan dan ditelan dengan kejam pada saat ini. Setiap makhluk yang terperangkap di mulut Chaos Demon tampaknya terjebak dalam rawa, tidak dapat melepaskan diri. Hahaha, lagi pula aku memenangkan pertempuran ini. Tiba-tiba, mulut Chaos Demon bergetar, dan raungan panik yang mengguncang dunia tiba-tiba menyebar darinya. Mendengarkan nadanya, sepertinya Master Dunia Xuan Ming yang telah lama menghilang. Dengan munculnya suara ini, dua bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari satu-satunya laut ajaib yang tersisa. Tuan Pemakan Jiwa, Tuan Guntur. Banyak pria kuat menghentikan serangan di tangan mereka dan melihat siluet yang tiba-tiba terbang keluar dari mereka. Brengsek, di wajah tenang Lord of Soul Eater, ada sedikit kesuraman. Kekuatan Realm Lord Xuan Ming telah mencapai puncak reinkarnasi lapisan ke-6, dan sekarang dia telah membuat banyak persiapan untuk rencananya sendiri. Dengan kekuatan pemakan jiwa dan guru Guntur, dia tidak dapat dimusnahkan. Orang ini datang dengan persiapan. Cahaya guntur abu-abu di tubuh guru Guntur telah sedikit meredup. Jelas, pertempuran yang terjadi di kedalaman Laut Iblis barusan sangat menakutkan. Kekuatanmu kuat, tetapi semua ini akan berubah menjadi debu. Ini akhir dan ini mimpi buruk. Sebentar lagi, kalian semua akan menjadi bawahanku dan bertarung denganmu di jurang dunia bawah yang tak berujung. Hahaha. Xuan Ming memegang seutas manik-manik hitam legam seukuran lengkeng, yang tampaknya menggambarkan darah dan darah dingin yang tak terhitung jumlahnya. Ketika 8 manik-manik itu berputar, mereka benar-benar melepaskan aliran kekuatan jahat yang stabil, yang dituangkan ke dalam kekacauan. Mulut iblis sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, mulut iblis yang kacau ini meraung lagi, menghancurkan seluruh dunia. Guru, senior, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakang, pada saat ini, perlahan-lahan mengarahkan pandangan mereka ke dua kekuatan besar surga dan bumi. Tampaknya pada saat ini, hanya harapan terakhir yang bisa disematkan padanya. Senjata jahat ketiga, dengan mulut Ming Yuan, peluang kita untuk menang sangat tipis. The Soul Eater menyipitkan matanya, dan ada jarum tipis sekecil rambut yang tersembunyi di punggung tangannya. Serangan semacam ini, tentu saja, dapat sepenuhnya melenyapkan Xuan Ming, tetapi sekarang dia berada di mulut Chaos Demon, dan seluruh tubuhnya dilindungi oleh kekuatan senjata jahat. Lord of Soul Eater tidak berani mengambilnya, tindakan gegabah. Serangan semacam ini hanya bisa dilakukan sekali. Jika gagal, aku khawatir semua orang di sini akan dimakamkan di sini. Lord of Soul Eater bermeditasi di dalam hatinya, dan pada saat yang sama mengawasi Xuan Ming, begitu yang terakhir memiliki kelonggaran, dia akan meluncurkan pukulan fatal. Pemakan jiwa, beri aku waktu. Pada saat ini, ada senyum pedih di wajah cantik Lei Su. Pertempuran di kedalaman Laut Iblis barusan membuatnya tahu berapa banyak usaha yang dilakukan Xuan Ming untuk melibatkan seluruh dunia hantu ke dunia bawah. Dalam situasi saat ini, melenyapkan Xuan Ming tidak bisa lagi menyelesaikan situasi, hanya dengan benar-benar membunuh mulut Mo Yuan, bencana ini dapat diselesaikan. Tidak. Kekuatan yang kamu berikan telah melampaui batas dunia ini. Jika kamu melakukan itu, Xiaoyan akan benar-benar jatuh ke dalamnya. Saya sangat tidak setuju. Mata Soul Eater terbakar amarah,
dan kekuatan reinkarnasi yang megah dan kekuatan melahap semuanya bekerja bersama, jelas tahu pikiran Raja Guntur dalam sekejap. Tapi apakah ada cara yang lebih baik sekarang? Nada bicara Lord Lei tidak terdengar. Petik 2. Penguasa pemakan jiwa tidak menjawab. Dia tahu bahwa mulut iblis kekacauan masih berkembang. Jika tidak diselesaikan, itu akan menjadi hari kiamat yang sebenarnya. Dan Xiao Yan melompat ke mulut Ming Yuan, mencoba memecahkan malapetaka. Sekarang tidak ada perubahan di mulut Ming Yuan, situasi Xiao Yan mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Harus saya akui, dia adalah pahlawan, setidaknya kali ini saya tidak punya masalah dengannya. Raja Guntur memandang Raja Pemakan Jiwa, jelas ini adalah pilihan terakhir. Bersiaplah, tapi, 5 menit di akhir, mata Soul Eater langsung menjadi serius. Baik, setelah Guru Guntur selesai berbicara, tubuhnya perlahan dikosongkan, dan kelompok guntur abu-abu yang sangat sunyi menyembur keluar dengan tenang. Seiring dengan pencurahan guntur ini, tubuh Guru Guntur benar-benar menjadi ilusi, dan kekuatan mengerikan yang melampaui dunia ini. Napas yang kuat, diam-diam menyembur keluar. Keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Melihat pancaran cahaya yang mulai muncul di sekitar tubuh Lei Zu, ekspresi Xuan Ming tiba-tiba berubah. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. One Evil Rosario. Xuan Ming mendengus dingin, dan tentara hantu suram yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari senjata jahatnya, memamerkan giginya, memperlihatkan gigi putihnya, yang membuat hatinya sangat menakutkan. Anak kecil, kamu harus cepat. Setelah Master of Soul Eater selesai berbicara, kekuatan Soul Eater yang agung mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba menabraknya. Di sisi lain, di ruang gunung mayat. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi kabur, darah dan daging, tulang dan kerangka semuanya terpisah, dan krisis yang akan jatuh kapan saja mengelilinginya sepanjang hari. Tapi, sial, jika ini terus berlanjut, tubuh ini akan benar-benar runtuh karena tidak dapat menahan fusi dari 10 sumber api suci. Setiap kali Xiao Yan menjalankan Burning Jue, setiap kali dia mencoba untuk bergabung, dia merasa tubuhnya akan meledak. Paman Guru, tiba-tiba, seluruh tubuh langsung diselimuti oleh bayangan naga emas, dan kenyamanan yang tak terlukiskan sepertinya membuat Xiao Yan mengatasi semua ketakutannya dalam sekejap. Ledakan, bayangan naga emas perlahan menetes dari bayangan naga seperti hujan dan embun, dan mengalir ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit, melembabkan meridian Xiao Yan. Darah kekuatan iblis melonjak sedikit, dan perpaduan 10 api suci seperti gulungan bunga yang indah, yang menguraikan semacam fluktuasi misterius. Perpaduan 10 api, dikombinasikan dengan nutrisi darah naga Raja Naga Emas dan bayangan naga, ternyata menjadi keputusan pembakaran stagnan Xiao Yan, yang mulai melonjak. Perasaan itu seperti menerobos belenggu dan mencapai alam baru. Tahap ketiga dari penghakiman pembakaran. Ledakan. Di ruang misterius, tubuh penuh teka-teki Xiao Yan sekarang perlahan-lahan dibungkus dan dipelihara oleh bayangan naga emas, dan seluruh tubuh tampaknya mengalami beberapa transformasi. Makanan sumber darah naga Raja Naga Emas, di dunia ini, hanya Xiao Yan yang bisa menikmatinya. Raja Naga Emas sangat kuat sehingga dia telah berdiri di puncak dunia ini, bahkan jejak esensi darah dapat membuat kegemparan di dunia yang luas, belum lagi darah naga yang lebih berharga. Tentara hantu dan Jenderal Yin yang tak terhitung jumlahnya mendidih, seolah-olah mereka dikumpulkan dari sungai darah dan mayat itu dalam sekejap, dan mereka bangun. Meskipun ada 10 api suci yang mengelilingi tubuhnya, Xiao Yan masih merasakan itu dalam pikirannya. Dia langsung masuk ke beberapa pikiran jahat, nafas itu terus menderu, mendistorsi kesadarannya dan menelan jiwanya. Napas yang dibawa oleh pikiran jahat, atau keserakahan, atau kesedihan, kemarahan, teriakan yang tak terhitung bergema di benaknya dengan suara rendah. Tampaknya mereka menceritakan semua jenis perbuatan dalam hidup mereka. Betapa kuat dan berbakatnya mereka dalam hidup mereka, tetapi mereka terlibat dalam konspirasi ini oleh Xuan Ming, dan kebencian dan ekstasi macam apa, mulut yang dalam ini melahap semua vitalitas mereka. Berbagai emosi, ingatan, dan suara memaksa masuk ke dalam pikiran Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan, yang telah sedikit pulih, sekali lagi menghadapi siksaan yang tidak manusiawi. Siksaan semacam ini tidak bisa dilawan, sepertinya dia hanya bisa bersikeras menggertakkan giginya. Itu rumah baru kita, kamu tidak bisa menghancurkannya. Bahkan kamu hanya bisa jatuh ke dalamnya.
Tubuhnya melonjak, tubuh Xiaoyan benar-benar naik sedikit demi sedikit di kekosongan ini. Meskipun sangat sulit, itu sedikit lebih dekat ke mulut jahat jurang yang dalam di langit, tetapi raungan mengerikan dimulai di pikirannya, bas. Dalam proses bergerak, tampaknya jaraknya sangat pendek, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa dia berada di tempat yang ilusi dan jahat seperti mimpi. Ini adalah metode penutup mata dari mulut Ming Yuan. Jelas pada saat ini, dia telah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia mencoba menggunakan metode membutakan ini untuk membutakan Xiaoyan. Pikiran jahat yang mengerikan, kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan suara bisikan dari perbuatan besar itu seperti pisau tajam, menyengat hati Xiaoyan, tetapi tidak peduli bagaimana roh-roh jahat ini melambai, mereka tidak mempengaruhi pikiran Xiaoyan sama sekali. Aku adalah iblis, tidak rusak. Merasakan nutrisi dari 10 api suci dan darah naga di sekujur tubuhnya, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, langsung mengunci lokasi spesifik dari mulut jahat Ming Yuan, lalu menutup matanya dan merangkak ke arahnya sedikit demi sedikit. Siksaan ini tidak akan pernah berakhir, tetapi Xiaoyan tahu bahwa dia harus menghancurkan mulut jahat Ming Yuan, tidak peduli berapa harganya. Setelah darah naga terpelihara, dia benar-benar dapat menembus ke alam ketiga Burning Jue, sehingga benar-benar menggabungkan 10 api suci. Asal-usul 10 api suci, perpaduan kekuatan pola suci, jika tidak dapat menghancurkan mulut Ming Yuan, akan ada setan, dan pola klan Xiao. Bagaimanapun, itu harus berhasil. Mendaki sepanjang jalan, waktu yang dihabiskan sangat besar, tetapi perjalanan waktu dalam kehampaan misterius di sini tampaknya sangat berbeda dari dunia luar. Saya tidak tahu berapa lama, tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara tersedak dan kuat, dan kekuatan yang mengalir di meridian di tubuhnya sekarang adalah asal dari Raja Naga Emas. Sumber darah naga emas, Paman Si, berkati aku. Xiaoyan berkata dengan ringan, dan garis latihan Fen Jue di dalam tubuh dengan mudah diaktifkan. Hanya saja ranah ketiga Fen Jue, yang tidak bisa ditembus dan tidak bisa diinjak-injak di masa lalu, sekarang seolah-olah sudah biasa, dan itu sangat mudah. Ho, halo kuno emas meluap dari tubuh dan kulit Xiaoyan tanpa peringatan, menerangi seluruh dunia gunung mayat. Kuno, besar, seperti kekuatan surgawi surga dan bumi yang tak terkalahkan. Lingkaran emas ini baru saja muncul, mayat yang tak terhitung jumlahnya bergetar, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika, dan mereka menyusut di gunung mayat dengan ketakutan besar. Darah dan daging, mulai bergetar. Jiwa, meridian, dan bahkan darah semuanya mendidih bersama. Bakar mayatnya, sumber 10 api suci mulai tidak terkekang dan menyebar sepenuhnya. Api suci dan kuat dari langit miring, benar-benar membuat dunia ini menjadi dunia nyata lava cair, membakar tubuh Xiaoyan sesuka hati. Setiap kali terbakar, tubuh Xiaoyan akan meledak dengan ledakan keras. Tubuh dan kulitnya langsung membusuk dan berubah menjadi abu, dan hanya kerangka tulang putih yang dimiliki Xiaoyan. Xiaoyan hari ini, seperti orang sungguhan dengan banyak tulang, sangat jahat. Tulang-tulang itu sepertinya patah kapan saja, tetapi di jantung, darah naga emas, kekuatan iblis berwarna darah merah dari klan Xiao, dan 3 garis keturunan kuno dan kuat melindungi vitalitas terakhir Xiaoyan. Lapisan tebal kabut darah menyembur keluar dari garis keturunan iblis, diam-diam mengelilingi tulang putih Xiaoyan. Dikelilingi oleh kabut darah, tampaknya ada beberapa makhluk hidup yang mengisi ulang, menginspirasi vitalitas Xiaoyan. Jantung mulai berdetak kencang, dan gumpalan api mulai bangkit kembali dari posisi jantung. Bang bang bang, dengan detak jantungnya, seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah hidup kembali dari keadaan hampir mati. Kekuatan yang sangat besar, bersama dengan perfusi darah ini, terus-menerus berkumpul menuju anggota tubuh dan tulangnya. Dong dong dong, hanya dalam beberapa saat, seluruh orang Xiaoyan menjadi cerah dan energik, dan bahkan kekuatan yang telah stagnan di tubuhnya tiba-tiba menerobos ke puncak urutan reinkarnasi lapisan kelima. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Daging dan darah mulai perlahan mengisi tulang, dan kabut darah iblis mengalir ke kulit Xiaoyan dengan panik. Di pori-pori, mata yang agak gelap dan dalam juga terinfeksi dengan kejahatan aneh. Bang, di seluruh tubuh, halo emas juga dipanggil, dan itu muncul, bahkan menemui jalan buntu dengan kabut darah iblis. Di seluruh tubuh, garis-garis emas dan garis iblis menjulang, membuat tubuh Xiaoyan sangat suci. Puff, ditemani oleh kelainan Xiaoyan, mulut jahat Ming Yuan,
yang tertanam dalam kehampaan, tiba-tiba meledak menjadi tampilan yang sangat ketakutan. Mulut jahat menyusut dengan keras, dan kelompok guntur sihir hitam jatuh dari langit. Ledakan, guntur sihir jahat dan ganas miring, dan ketika menyentuh kekosongan ini, seluruh dunia cair diterangi. Napas jahat dan dingin yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi seluruh dunia misterius. Cahaya hitam yang menyilaukan menggerakkan Xiao Yan sedikit, tapi tidak ada ketakutan di wajah tampan itu, malah tawa sarkastik yang samar muncul. Ayo, malapetaka ini akan berakhir seperti ini. Api 10 warna yang mengerikan berguling dan bersiul di telapak tangannya, dan lautan api yang bergulung di bawah naik ke langit pada saat ini. Sosok hitam yang tampaknya kurus perlahan berdiri di dalamnya, dan matanya yang sangat jahat menatapnya mulut kejahatan, semangat juang sangat menakjubkan. Saat pertempuran yang menentukan akhirnya tiba. Ledakan. Nafas kematian tetap ada di hati, pada saat ini, hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di markas besar Li Hunyu berat, tetapi tidak ada yang berhenti, dan mereka terus melepaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan raksasa jahat mereka. Bahkan dengan kekuatannya yang kecil, dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk dunia ini. Butir pasir hitam, kekuatan dunia bawah. Penguasa pemakan jiwa menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk menahan serangan Xuan Ming secara tiba-tiba, tetapi Xuan Ming sepertinya sengaja melarikan diri, dan ternyata bersiul ke arah mulut Ming Yuan sedikit. Tubuh Xuan Ming baru saja jatuh ke mulut Ming Yuan, tetapi dia tidak ditarik ke dalamnya, melainkan pasir hitam seperti butiran pasir perlahan menyebar dari mulut Chaos Demon. Ada musuh, tulang, terak, ini, 10 raja hantu di pusat dunia hantu. Dalam sekejap, dengan munculnya butiran pasir hitam ini, mata Soul Eater sedikit menyusut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mulut iblis yang kacau melonjak di depannya, seolah-olah dia memuntahkan awan iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, di mana berdiri sosok-sosok jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan roh-roh jahat yang mengerikan. Kekuatan orang-orang ini telah meningkat hampir 1 peringkat karena mulut Ming Yuan. Sosok hitam dan jahat itu langsung dimuntahkan oleh Chaos Demon, tapi wajah dari Soul Eater itu sangat jelek. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakang melihat siluet yang tiba-tiba muncul dari mulut Chaos Demon, dan kedalaman mata mereka penuh kejutan. Jumlah sosok jahat sangat besar sehingga benar-benar menutupi area mulut Chaos Demon, dan berubah menjadi lautan hitam kejahatan di langit ini. Di lautan, ada semua sosok yang ditelan oleh Chaos Demon Mode, di antaranya adalah 10 raja hantu di pusat dunia hantu, serta banyak tentara dan prajurit di bawah komando wilayah api tak berujung. Xuan Ming mengendalikan mereka. Lei Master memisahkan jejak pikirannya, masih memperhatikan situasi di medan perang, tetapi di samping tubuhnya yang halus, guntur abu-abu yang tak berujung, sekarang membentuk gerbang guntur di langit, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh, dan bahkan mulut ajaib yang kacau dilepaskan, meleleh dalam sekejap. Fluktuasi semacam itu sepertinya tidak seharusnya ada di antara dunia ini. Ini dia boneka jahatnya, aku tahu, bertarung. Suara perkasa Duki Fei melewati hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh orang mengendalikan payung hantu 1000 mesin, dan bertarung langsung melawan lautan hitam. Saat 5 payung manifestasi segudang yang suram berputar, ratusan pembangkit tenaga jahat akan dilenyapkan olehnya. Tentara jahat tidak ada habisnya, dan tampaknya tidak akan pernah terbunuh. Tetapi pada saat ini, Duo Qifei tidak diragukan lagi menggunakan tindakannya untuk membuktikan pilihannya. Ikan akan mati, jala akan dipatahkan, dan Anda tidak akan pernah patuh. Puluhan ribu sosok jahat terus-menerus dimuntahkan dari mulut iblis kekacauan, terkikis terus-menerus, menekan semuanya di sini. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu runtuh dan runtuh. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang dipenggal oleh Duki Fei akan muncul dari mulut Chaos Demon lagi hanya dalam beberapa saat. Tak berujung, tidak bisa membunuh sama sekali. Area mulut iblis kekacauan semakin besar dan semakin besar, samar-samar membentang di langit luas seluruh markas besar domain Jiwali. Semua orang melihat ke atas, seolah-olah ada celah di atas langit ini, yang sangat besar. Tentara jahat mengguncang kekosongan dan memimpin dalam membentuk badai kiamat untuk menyapu, seolah-olah mengumumkan kedatangan kematian ke pembangkit tenaga listrik ini. Udara dipenuhi dengan butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal ini eksklusif untuk dunia bawah.
Tampaknya mereka tersebar di pasukan ini sedikit demi sedikit, membekaskan jejak dunia bawah pada mereka, dan kemudian ditelan oleh mulut ajaib yang kacau, memakan semuanya. Bawa ke dunia bawah. Badai kiamat memekakkan telinga, dengan kejam menghancurkan harapan terakhir di hati semua orang, dan bahkan barisan depan yang bergegas di garis depan. Pada saat ini, ia dengan mudah ditelan oleh badai kiamat. Bahkan jika ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang duduk di kota, masih tidak ada jejak perlawanan, dan mereka dengan mudah dihancurkan. Cahaya hitam mengaburkan langit dan matahari tampaknya di bawah hari kiamat ini. Kekuatan reinkarnasi dan kekuatan bertarung dengan makhluk abadi di dalam tubuh semuanya telah mengeras dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Tubuh semua pembangkit tenaga sangat kecil saat ini, dan mulut Chaos Demon dapat melahap semuanya dengan bersiul pelan. Apakah itu akhirnya? Jelas bahwa ras jahat di luar domain telah dikalahkan oleh kita. Bagaimana bisa dia mati di tangan Master Dunia di pusat dunia hantu? Pusat dunia hantu, kan? Hub pusat yang menaungi dan memelihara seluruh dunia hantu. Semua kekuatan di tubuhku telah mengeras dan tidak dapat dimobilisasi. Tampaknya telah mencapai batasnya. Tanpa perlindungan formasi, kekuatan kita terlalu pengecut dan konyol di depan mulut iblis yang kacau ini. Pada saat ini, mata semua orang sedikit merah, dan sentuhan asam tak terkendali mengalir ke dalam hati mereka. Jelas bahwa ras jahat di luar wilayah telah dikalahkan oleh mereka, tetapi mengapa mereka mati di tangan orang-orang mereka sendiri pada akhirnya? Aku ingin menangis, tapi aku menangis. Ingin bertarung, semua kekuatan di tubuh tampaknya memadat di bawah liputan badai kiamat ini. Sepertinya saat ini, aku hanya bisa diam menunggu datangnya kematian. Ketidakberdayaan, keputusasaan, perlahan muncul. Badai kiamat menyapu, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berguling dan berserakan secara acak, seluruh kekosongan gelap, darah menetes, dan mayat menumpuk di mana-mana. Pemakan jiwa, waktu hampir habis, aku hanya bisa. Pada saat ini, Lord Lei sudah lama kehilangan kesombongan, perlahan membuka matanya, dan nadanya tenang. Pada saat ini, gerbang guntur abu-abu diam-diam berjongkok di telapak tangannya. Tunggu, aku percaya padanya. Pada saat ini, ekspresi Soul Eater penuh dengan keputusasaan dan kepahitan. Awalnya, dia telah disembunyikan sepanjang waktu, hanya untuk menembus rencana sempurna Xuan Ming. Tapi bagaimanapun juga, dia meremehkan Xuan Ming. Sebenarnya, kamu sudah tahu hasilnya, bukan? Master Guntur menggelengkan kepalanya, telapak tangannya perlahan terangkat, dan gerbang putaran Heaven's Sword of Thunder benar-benar melebar sedikit. Noi, suara Soul Eater tersendat, perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke mulut iblis kacau yang tidak bisa dihancurkan, dan tiba-tiba melihat seberkas lingkaran tinta darah yang sangat iblis. Meskipun lingkaran tinta darah sangat lemah, wajah dan ekspresi Lord of Soul Eater langsung mendidih. Apa itu? Mengikuti adegan pemakan jiwa yang terpana, Mu Yingying, Yun Yun, Duo Qifei dan yang lainnya, yang penuh kesedihan di belakang mereka, mengangkat mata indah mereka dan menatap tajam ke mulut iblis kekacauan. Pada saat ini, Chaos Demon Mouth sangat besar, meskipun wajah yang tak terhitung jumlahnya ditutupi oleh badai kiamat, semua orang samar-samar bisa melihat halo aneh, perlahan-lahan tergantung di Chaos Demon Mouth. Roda cahaya itu kecil, tetapi itu benar-benar ada. Pada saat baru saja muncul, seluruh dunia dipenuhi dengan kabut darah dan tinta yang aneh. Bagaimana ini? Ilusi. Pada saat ini, ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di wajah cantik Lei Zu, seolah-olah roda cahaya mengerikan yang tertanam di mulut iblis yang kacau benar-benar membuatnya bergidik ketakutan dan ngeri. Dong dong dong. Orang yang tak terhitung jumlahnya menatap mulut iblis kekacauan dengan takjub, tetapi pada saat ini, ada goncangan hebat, dan gumpalan api panas suci dengan tenang menyembur keluar dari roda cahaya, dan kemudian menabrak mulut iblis kekacauan tanpa rasa takut. Mulut ajaib yang kacau, yang tidak dapat dihancurkan, benar-benar bergetar di seluruh tubuh saat ini, dan suara agung yang menembus seluruh dunia tersapu. Apa itu? Sosok Xuan Ming muncul dari kehampaan lagi, menyipitkan matanya, menatap roda cahaya aneh di mulut iblis kekacauan, perasaan tidak nyaman, memenuhi pikirannya. Selimuti dia, suara rendah dan dingin tiba-tiba keluar dari mulut pembangkit tenaga listrik di dunia ini. Detik berikutnya, banyak pria kuat, termasuk Mu Yingying, Yun Yun, Duo Qifei, dan penguasa pemakan jiwa,
berubah menjadi sosok mereka, menunjukkan serangan yang mengerikan, dan membunuh badai kiamat. Tersembunyi di mulut iblis yang kacau setelah badai kiamat, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyebar tanpa henti. Pada saat ini, ada sosok yang sangat kecil berdiri di dalamnya. Roda api melindungi tubuh yang terakhir. Pada saat ini, dia tampak serius, mengenakan pakaian api panas yang membakar 10 warna. Energi suci dan kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi potongan-potongan bulu api, berserakan sesuka hati. Ketika bulu-bulu api ini tersebar, butiran pasir hitam di seluruh dunia tampaknya dikejutkan oleh semacam kejutan, dan ternyata berdengung. Ini seperti dipanggil oleh daya tarik tertentu. Bahkan butiran pasir hitam yang telah melekat pada tubuh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam mengalir saat ini, dan menembak sosok ini satu demi satu. Ho ho ho, roda cahaya api besar menginjak kaki, dan seluruh tubuh ditutupi dengan api suci berwarna-warni, dan ada jejak samar darah dan tinta kekuatan jahat yang muncul dari tubuh. Pada saat ini, dia seperti Raja Iblis yang telah mematahkan belenggu. Di lengan dan di kulitnya, 10 jenis lingkaran cahaya energi magis terus-menerus bersirkulasi, perlahan mekar dengan kekuatan menakutkan yang membuat dunia merasa ketakutan. Sungguh orang yang sombong yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.